Hai, di video gua kali ini gua akan kembali menceritakan sebuah cerita true story dari sebuah kejadian event. Gimana sebuah acara event yang diselenggarakan telat 5 menit rugi ratusan juta rupiah. Gara-gara telat 5 menit. Oke, balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini gue akan membicarakan dan membahas segala dunia seputar event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Sebuah true story ini terjadi di sebuah penyelenggaraan event ulang tahun dari perusahaan. Benar-benar perusahaan besar. Dan ketika menyelenggarakan ulang tahun perusahaannya, eventnya akbar banget. Dia menyewa satu kawasan terbuka yang bisa menampung ribuan karyawannya. Kemudian di event tersebut banyak diundang artis-artis penyanyi nasional. Jadi kebayang di situ benar-benar banyak banget karyawan yang hadir, dan ini acara akbar banget. Acara puncak dari sebuah ulang tahun perusahaan. Nah, chaos ini terjadi sebenarnya bukan murni kesalahan dari IO-nya. Ini benar-benar kalau gue anggap musibah secara teknis. Jadi lo kalau bisa dibayangin, para artis yang akan perform itu biasanya dia akan cek sound terlebih dahulu. Nah, setiap cek sound itu setiap talent pasti dengan operatornya masing-masing. Nah, tiba-tiba ada satu talent yang dia datang terlambat. Krunya datang terlambat, terus soundman-nya juga datang terlambat, talentnya pun datang terlambat. Gue nggak tahu karena alasan apa. Tapi pada saat mereka cek sound, mereka sudah terlambat 5 menit, dan itu harus digantikan dengan cek soundnya talent yang lain. Jadi pada saat cek sound, dia karena memang sudah terlambat, dia akhirnya buru-buru. Soundman itu cek sound buru-buru dan dia salah menekan tombol. Setup sound dari talent-talent yang sebelumnya itu terhapus semua. Wah, ini sih semua pada ketakutan karena pada saat si operator soundman ini salah menekan tombol sehingga settingan sound para talent-talent sebelumnya itu terhapus, otomatis itu harus dicek sound dari awal lagi, di setup dari awal lagi, sehingga menyebabkan acara ini molor. Itu baru satu chaos yang terjadi, sehingga di akhir acara ada satu talent gestarnya perusahaan ini. Satu gestar perusahaan ini karena memang tadi pada saat cek sound itu sudah terlambat dan akhirnya memolorkan waktu. Ini terjadi sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah gestar di acara tersebut berbasis DJ. Nah, sebelum dia muncul, penampil yang sebelumnya itu juga DJ. Kalau setup dari satu mesin DJ ke alat setup yang lain, ke alat DJ yang lain, itu membutuhkan waktu. Sedangkan akhirnya IO-nya ini mengambil keputusan nggak usah ganti setup DJ-nya, pakai setup DJ yang sebelumnya. Dan talent itu ngamuk dan nggak mau perform. Di sini chaos terjadi. Dimana pada saat artis gestarnya ini nggak mau perform, direkturnya itu marah banget. Dan ending dari event itu bener-bener nggak sebayangan apa yang para peserta ini harapkan. Bisa dibayangin artis gestar dari sebuah event gak muncul karena keterlambatan setup yang mengakibatkan event ini molor. Wah,
pada akhirnya direktur utama perusahaan itu marah besar. Guest star-nya pun marah besar dan akhirnya dia nggak mau perform. Dan IO-nya harus menanggung semuanya. Event berhenti dengan tidak smooth. Seluruh karyawan yang menantikan guest star itu muncul, dia tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan IO pelaksana dari event itu benar-benar harus menanggung semua resiko finansialnya. Jadi dia nggak dibayar full oleh perusahaan tersebut. Dia sudah membayar talent tersebut ratusan juta, tapi tidak mendapatkan jasa dari si talent tersebut. Lu bisa bayangin bagaimana kondisi di lapangan pada saat itu, dan sebagai IO-nya, gue aja sendiri deg-degan. Walaupun gue bukan sebagai main IO dari event tersebut. Wah, gue juga nggak sangat mengharapkan itu terjadi. Tapi ini semua gara-gara sebuah keterlambatan 5 menit. IO harus menanggung kerugian ratusan juta rupiah. Dari sebuah kasus tadi, ini gue mau sedikit berbagi bagaimana cara gue mengatur susunan acara atau rundown dari sebuah acara. Titik beratnya adalah kita ini adalah event organizer. Kata organizer sendiri itu sebenarnya adalah mengorganize atau mengatur. Dan event itu diantaranya harus mengatur waktu dengan sangat tepat dan sangat detail. Gue sedikit akan sharing bagaimana biasanya gue mengatur waktu untuk sebuah penyelenggaraan event. Dalam mengatur rundown, biasanya memang lagi-lagi ya, lu harus benar-benar bisa membuat sebuah kerangka mengatur waktu. Kalau ini kita bicaranya soal waktu, soal mengatur rundown. Kalau untuk mengatur waktu, biasanya memang lagi-lagi gue akan bagi 3. Yang pertama itu adalah pra-event, yang kedua adalah event, dan yang terakhir adalah post-event. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pra-event. Kalau pra-event, ini bicaranya adalah persiapan. Bagaimana kita mengatur waktu segala persiapan. Ini titik beratnya ada di beberapa hal. Kalau yang biasanya gue atur waktunya, itu yang pertama adalah production. Production ini harus benar-benar sesuai dengan waktunya. Karena dia akan berkaitan dengan time loading dan time eventnya. Apa yang biasanya disiapkan untuk production? Ya otomatis hardware, barang-barang sewaan sudah disiapkan atau belum. Kemudian pastikan juga untuk barang-barang sewaan, dia ada sewaan atau tidak sebelum event yang kita laksanakan. Kalau seandainya ada, itu berarti ada sebuah resiko waktu juga. Jadi, lo harus benar-benar memastikan bahwa vendor sewaan ini punya stok barang sewaktu-waktu kalau seandainya barang utamanya dia mengalami kendala pada saat perjalanan. Ini yang biasanya terjadi sebenarnya. Biasanya kalau ada vendor sound system atau elektrikal lainnya, jadi dia di satu event udah selesai, kemudian dia unloading, kemudian dia baru datang ke event kita, itu sudah lumrah sekali terjadi. Tapi lo harus benar-benar memastikan waktu perjalanan dari event sebelumnya ke event lo, itu benar-benar waktunya pas. Yang kedua, biasanya gue juga memperhitungkan untuk waktu promosi. Kalau seandainya event lo adalah event komersil, lo harus benar-benar memperhitungkan waktu untuk mempromosikan event lo. Rata-rata biasanya waktu untuk promosi itu 3 bulan sebelum acara. Ya, yang sepadat-padatnya itu sebenarnya adalah 1 bulan sebelum acara. Ini jangan sampai tidak diperhitungkan dengan matang. Yang ketiga juga biasanya ada titik berat pada timingnya talent. Kalau seandainya di event lu ada talent yang diundang, maka lu harus benar-benar memastikan. Yang pertama, apakah jadwalnya benar-benar avail atau tidak. Kemudian sama seperti vendor sebelumnya, dia ada ngisi atau tidak di hari sebelumnya. Jadi lu harus bisa memastikan perjalanan dia dari event sebelumnya ke event lo itu ada jeda waktu berapa lama.
nggak sedikit sebenarnya gua kalau seandainya ada event yang menggunakan jasa seorang talent atau grup talent, katakanlah dia satu hari sebelumnya itu ada event di mana begitu ya. Nah itu gua yang benar-benar akhirnya memprovide pesawatnya dia untuk datang, kemudian dari tempat eventnya mendingan nggak usah pulang deh, langsung aja ke hotel yang kita tuju yang dekat dengan event kita. Itu memastikan bahwa waktunya dia tepat dan tidak ada keterlambatan. Itu juga penting. Yang kedua, ini adalah rundown pada saat event. Untuk rundown pada saat event, gue biasanya memasukkan 3 komponen. Yang pertama adalah loading time event, yang kedua adalah GR ataupun rehearsal, yang ketiga adalah show time. Jadi kalau untuk loading time biasanya gue menggabungkan ini dari rundownnya event, supaya pada saat event kita juga sudah punya patokan loadingnya jam berapa. Di situ juga masuk biasanya ada technical setup. Technical setupnya jam berapa, kemudian rehearsal jam berapa, baru show time-nya. Jadi ini dari satu runtutan rundown. Oke, untuk rundown pada saat event, gue akan kasih sedikit tips dari gue, atau gue akan kasih tahu sama lu bagaimana runtutan skema rundown template yang biasanya gue setting. Yang pertama, template ini gue pasti menyiapkan di kolom pertama itu adalah nomor gitu ya. Walaupun kita berbasis waktu, tapi nomor ini tetap penting karena ini menjadi urutan nomor dari aktivitas yang kita lakukan. Di kolom kedua itu ada waktu atau time. Biasanya gue bikin start dan end. Kolom berikutnya itu adalah ada durasi. Kolom berikutnya activity. Yang berikutnya storyline. Storyline ini juga bisa dikasih beberapa dengan keterangan. Kemudian ada kolom kedua adalah PIC. Siapa yang bertanggung jawab dengan aktivitas ini. Sedikit tips aja untuk kolom waktu dan durasi. Biasanya gue kalau untuk di kolom ini gue rubah dulu kolom start, kemudian kolom end dan durasi menjadi time. Ini supaya mempermudah aja. Kolom end juga gue rubah menjadi time. Kemudian durasi juga gue pilih menjadi time. Oke. Nah, rumusnya ini supaya untuk mempermudah lo bikin rundown. Rumusnya adalah kita mulai dari kolom end. Kolom end ini rumusnya adalah sama dengan di kolom start, kemudian ditambah dengan kolom durasi. Yang kedua, rumusnya adalah pada kolom start ini dibikin sama dengan kolom durasi yang atasnya. Lalu di kolom start ini kita copy paste ke bawahnya, dan kolom yang end ini juga di copy dan paste ke bawahnya. Oke. Lalu nanti lu bisa lihat bahwa kita mulainya jam berapa. Let's say misalkan untuk loading time kita mulai jam 00 misalkan ya. 00 Untuk kalau seandainya lu sudah rubah time, maka ini yang ditunjukkan adalah jam, menit, dan detik. Kalau gue lebih suka rinci lebih detail ya, jadi per sequence detiknya itu juga lu bisa kelihatan. Let's say misalkan untuk activity pertama adalah setup sound system, misalkan ya. Setup sound system, ini gue punya waktu untuk mereka selama 1 jam. Maka gue bikin 0100. Otomatis detiknya nanti akan ngikutin. Maka dia di end, ini sudah otomatis akan menunjukkan jam 1. Gitu ya. Karena ini kan adalah misalkan jam 00, kemudian ini jam 1. Nah, lalu misalkan yang berikutnya di sini di bawahnya sudah otomatis berubah menjadi seperti yang ini ya pada saat durasi ini ya. Sorry. Ini sebenarnya adalah harus ngikutin yang ini. Oke. Kemudian kita enter ya.
Lalu misalkan yang kedua adalah setup lighting. Setup lighting gue cuma kasih waktu katakanlah 35 menit. Maka gue tulis 00 kemudian 35. Oke. Kemudian langsung tersetup di sini 0135. Nah, start time-nya seperti ini. Dan lanjut seperti yang berikutnya. Misalkan ada setup rigging. Gua akan kasih waktu untuk setup rigging itu misalkan 2 jam. Maka gue tulis 2.00. Dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi gue infoin, untuk pada saat rundown event itu gue bagi 3, yaitu loading time, rehearsal, dan showtime. Nah, dan pada saat showtime itu juga gue bagi 3. Sequence rundown itu pasti ada 3. Secara besaran yaitu opening, yang kedua adalah main event, yang ketiga adalah closing. Nah, di sini ini juga sebenarnya sama. Waktunya berapa lama, kemudian activity-nya apa, storyline-nya bagaimana. Kalau untuk di showtime, ini mungkin lebih detail lagi karena ini masuk ke ranah show-nya. Let's say misalkan kayak mulai pertama openingnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di activity-nya lu tulis di situ bisa menyanyikan Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lu harus bisa bikin secara rinci. Misalkan MC masuk, kemudian mempersilahkan untuk semua peserta berdiri, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil memegang tangan di dada dan lain sebagainya. Ini juga harus lebih detail lagi. Yang ketiga, terakhir adalah post event. Untuk post event ini juga lagi-lagi tetap harus dibuat schedule-nya, harus dibuat waktunya. Kapan lu membuat LPJ? LPJ ini biasanya diserahkan kepada beberapa pihak yang membutuhkan. Kemudian kapan juga hasil dokumentasi dari event ini selesai dan kapan waktu publikasinya. Ini juga harus dibuat karena sekali lagi, event itu tidak selesai pada saat penyelenggaraan event, tapi selesai setelah post event dan tugas-tugas akhir diselesaikan. Demikian ulasan gua kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalakan notifikasi lonceng kalian supaya kalian bisa mengetahui konten kita yang berikutnya. So, keep your mind creative. Wassalamualaikum. Bye-bye.